kita akan coba start 3 2 1. Nah, lihat teman-teman, masuk. Di sini saya akan coba bagaimana merakit rangkaian kontrol beserta dua relay. Fungsi dari relay ini buat apa? Jadi relay ini nanti untuk mematikan kontaktor ini. Saklar ini buat apa? Saklar ini nanti untuk sensor teman-teman. Entah itu sensor temperatur, entah itu sensor arus lebih, beban lebih, under voltage, dan lain-lain lah. Dicontohkan saja ini adalah nanti sensornya. Karena saklar ini nanti gunanya untuk menjalankan relay ini. Saklar ini menjalankan relay ini, saklar yang kedua menjalankan relay kedua. Konektor ini buat apa? Nanti untuk menjalankan beban. Rangkaian ini banyak sekali dipakai di industri. Jika teman-teman paham rangkaian ini, maka nanti teman-teman pasti memahami rangkaian-rangkaian yang lain. Karena rangkaian ini adalah dasar sekali teman-teman. Hanya menggunakan dua sensor ya. Sebenarnya banyak sekali sensor di industri. Bukan hanya dua ini aja, tapi saya contohkan hanya dua ini saja untuk mematikan kontaktor ini. Intinya mah relay ini untuk mengamankan suatu komponen atau suatu alat. Seperti itu. Di sini juga untuk si relaynya ini, kita menggunakan relay DC teman-teman. Kenapa harus relay DC? Karena dikhawatirkan jika suatu perusahaan hilang tegangannya, contohnya hilang tegangan dari PLN-nya atau mati total. Jika ada rangkaian DC, maka dia akan tetap bekerja karena DC itu biasanya ada backup-nya teman-teman. Atau seperti UPS-nya. Atau skala industri ada baterainya, baterai backup untuk menjalankan semua relay DC. Termasuk relay DC untuk pengaman alat-alat. Mungkin sudah cukup pemahamannya buat teman-teman. Silahkan dipelajari lagi tentang bagaimana relay ini sebagai memproteksi keamanan peralatan. Di sini saya akan coba bagaimana cara merakitnya. Teman-teman harap lihat dari awal sampai akhir jika ingin belajar untuk cara merakit ya. Karena saya tidak menggunakan wiring teman-teman. Kenapa tidak menggunakan wiring? Ya karena saya sudah hafal gitu. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan wiring silahkan karena itu SOP-nya. Wajib menggunakan wiring. Takut ada kesalahan. Karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akan langsung saja bagaimana cara masuk ke penomorannya, bagaimana cara memasangnya, dan lain-lain. Jika teman-teman ingin menggunakan wiring, silahkan download saja wiringnya di komentar yang sudah saya pin. Jadi di sini teman-teman tinggal ikutin saja bagaimana cara memasang kabelnya. Oke? Di sini saya menggunakan dua buah sumber, yaitu sumber yang 220 volt dan sumber yang 24 volt DC. Yang pertama di sini kita akan pasangkan ke proteksinya, yaitu ke MCB teman-teman. Jadi dari 220 volt situ atau itu dimasukkan ke MCB ini. Nanti aja kita hubungkan 220 voltnya, saya akan hubungkan dulu setelah MCB ini. Jadi setelah MCB ini kita hubungkan ke push button NC ini. Ini adalah push button NC ya teman-teman. Lihat. NC itu buat apa? Yaitu buat stopnya. Jadi buat mematikan kontaktor ini secara manual. Kita pasangkan dulu teman-teman. Nah, sudah saya hubungkan. Lihat, dari MCB ke NC ini. Selanjutnya, ke stop NC ini dihubungkan ke NO push button. Ini adalah NO-nya. Buat apa? Yaitu buat start ini. Buat menjalankan kontaktornya secara manual. Oke, kita pasangkan dulu. Nah, lihat teman-teman. Sudah saya hubungkan dari stop NC ke NO start. Nah, dari sini, dari start ini ya, outputnya kita akan hubungkan ke coil kontaktor, yaitu yang A2 ini. Bisa A1 dulu, bisa A2 dulu, tergantung teman-teman, karena ini adalah kontaktor AC. Bisa bolak-balik. Berhubung di sini posisinya enak ke A2, saya akan hubungkan setelah start ini nomor 4 ya, hubungkan ke A2. Kita hubungkan dulu teman-teman. Nah, lihat teman-teman, dari output nomor 4 atau dari NO start ini, dimasukkan ke A2 kontaktor, yaitu ke coilnya. A1 dan A2 ini adalah coilnya. Nah, sekarang yang paling utama yaitu kita hubungkan untuk penguncinya teman-teman. Penguncinya itu kita ambil dari nomor 3 dan nomor 4 atau dari start NO ini. Kemana hubungkannya? Yaitu ke 13, 14 di sini nih. Kelihatan nggak? Ini 13, ini 14. Adalah NO-nya. Jangan sampai salah. NO kontak bantu kontaktor. Hubungkan dari start. Kita hubungkan dulu, lihat. Nah, lihat teman-teman. Di sini saya sudah hubungkan untuk penguncinya. Nah, di sini saya berspekulasi atau upgrade. Jadi pengunci itu teman-teman kan harus dari start ya. Lihat. Dari start itu dari nomor 3 dan 4. Nah, dari nomor 3 kita hubungkan ke nomor 13. Dan dari nomor 4 hubungkan ke 14. Tapi di sini saya jumperkan seperti ini. Karena apa? Ya karena di sini kan nyambung, lihat.
ke A2 ini. Ya tinggal jumperkan saja ke NO nomor 14. Tidak perlu lagi repot-repot ngambil dari sini. Sehingga irit kabel gitu. Jadi sama-sama aja kayak gini untuk pemasangan penguncinya. Oke, paham kan teman-teman? Nah, dari sini kita sudah selesai pemasangan dari push buttonnya. Selanjutnya kita akan pasangkan ke arah netralnya. Ke arah netral itu kita hubungkan ke masing-masing relay. Jadi sebelum masuk ke netral PLN itu, kita hubungkan dulu ke NC relay ini. Supaya apa? Supaya untuk mematikan si kontaktor ini. Karena kan tujuan dari relay ini adalah untuk mematikan kontaktor ini, teman-teman. Nanti jika kita lihat wiringnya, teman-teman pasti akan paham. Baik, saya akan pasangkan dulu untuk netralnya ya. Nanti saya jelaskan lagi ke nomor berapanya. Nah, lihat teman-teman, di sini saya sudah hubungkan untuk netralnya. Jadi dari A1 ini kita hubungkan ke nomor 42 yang ada di sini. Kelihatan nggak? Jadi ke nomor 42 yang ada di relay DC ini. 42 ini hubungnya di sini NC-nya itu dengan nomor 12 di sini. Lalu dari 12 ke 12 sini dijumperkan ke NC juga ya. Jadi NC sini nomor 42 langsung ke netral PLN. Jadi di sini dihubungkannya antar NC dihubung netral A1 ini. Kayak gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika ini kerja, ini kontaktor akan mati teman-teman. Seperti itu. Karena dihilangkan arusnya dari sini. Sekarang kita akan hubungkan ke sisi MCB. Yaitu dari 220 volt AC teman-teman. Kita hubungkan dulu. Nah untuk ke fasanya atau ke 220 volt, saya sudah hubungkan ke sumber fasanya. Seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Nah kayak gini teman-teman. Sebenarnya kayak gini saja udah bisa di start si kontaktornya. Kita akan buktikan ya. Kita akan coba start untuk kontaktornya apakah bisa bekerja. Kita akan uji coba teman-teman di sini untuk MCB-nya kita on-kan karena kita akan coba jalankan si kontaktor ini. Apakah ada tegangannya di sini? Lihat, nyala ya untuk tes spinnya berarti ada tegangan. Kita on-kan, lihat teman-teman. 3 2 1. Nah, posisi sudah on. Kita akan coba on-kan si kontaktor ini. Lihat, 3 2 1. Nah, lihat, udah kerja. Gak kelihatan ya? Kita off dulu nih. Kita lepas dulu ya untuk ininya, si covernya supaya kelihatan. Nah, lihat teman-teman. Kelihatan sekarang mah. Lihat untuk kontaktornya. Kita akan coba start 3 2 1. Nah, lihat teman-teman, masuk. Kita coba off. Nah, sudah kerja dan mati lagi. Kita coba start lagi. Mati lagi. Kita coba start lagi. Nah, nanti mah ketika si proteksi ini kerja, relay kerja ini, kontaktor off. Begitupun juga kalau relay ini kerja, kontaktor off, seperti itu. Kita akan coba pasangkan yang ke relaynya, yaitu menggunakan tegangan 24 volt DC, teman-teman. Kita off dulu supaya aman ya. MCB-nya kita off kan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menjalankan relay ini, kita menggunakan saklar ini. Contohnya saklar ini adalah proteksinya. Yang saklar ini untuk relay 1, ini untuk relay 2. Kita hubungkan dulu teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan tegangan 24 volt DC. Tegangannya dari mana? Lihat teman-teman, di sini saya sudah siapkan tegangannya yaitu dari 24 volt DC dan 220 volt DC. Nah, jadi itu teman-teman untuk sumbernya ya, ada 220 volt AC dan 24 volt DC. Yang 220 volt AC sudah saya hubungkan ke MCB ya di sini. Nanti untuk menjalankan kontaktor, lalu yang 24 volt DC sekarang akan saya hubungkan ke relay ini. Jangan sampai salah nanti untuk positif negatifnya, karena nanti jika salah akan tidak bekerja untuk si relaynya. Nah, sekarang saya pasangkan dulu yang dari plusnya ya, plus 24 volt DC ke saklar ini, atau kita anggap ini adalah sensornya. Kita hubungkan dulu teman-teman. Nah, lihat teman-teman, sudah saya hubungkan ya dari positifnya atau dari positif 24 volt DC ke common yang ada di saklar ini, karena ini nanti saya contohkan hanya untuk sensor teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang untuk outputnya di sini kita hubungkan ke coil yang ada di relay ini. Jadi input 1 ke coil ini, input 2 ke relay ini. Jadi dua relay ini outputnya dari saklar teman-teman. Oke, saya pasangkan dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, di sini saya sudah pasangkan kabelnya yang sisi positif ya, yang saklar ini menuju ke relay 1 atau ke A1-nya ya, atau positifnya, dan yang kedua ini, saklar kedua ini ke relay kedua, yang A1 atau yang positifnya. Berikut juga saya sudah pasangkan di sini untuk negatifnya teman-teman. Negatifnya itu dijumperkan saja A2 ke A2 lalu ke negatif yang 24 volt DC ini. Nah, untuk pemasangan sudah selesai teman-teman. Kita akan uji coba untuk si relaynya dulu ya, apakah bekerja ketika nanti saklarnya ditekan teman-teman. Kita balik dulu untuk saklarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti si saklar ini ditekan, maka nanti relay ini bekerja. Saklar yang ini ditekan, relay ini bekerja.
menandakan apa? Sensornya kerja contohnya. Sensor 1 kerja, sensor 2 kerja. Mari kita coba ya teman-teman untuk sensornya. Lihat 321. Nah, lihat di sini teman-teman. Menyala ya, warna hijau menandakan relay ini kerja. Berikut juga yang ini lihat. Nah, lihat. Hijau ya, nyala dua-duanya. Menandakan si relaynya bekerja teman-teman. Seperti itu. Kita off. Nah, kayak gini. Nah, sekarang cara kerjanya yang aslinya seperti apa? Jadi yang aslinya itu teman-teman, ketika si kontaktor ini dikerjakan atau bekerja, maka nanti jika relay proteksi ini bekerja, kedua ini ya, maka nanti si kontaktornya akan mati teman-teman. Nah, itu sistem kerja di industri secara sederhana. Kalau mau misalkan lebih rumit lagi, ada banyak sekali sensor-sensor di industri teman-teman. Mari kita coba untuk kontaktornya. Kita on-kan MCB-nya 321. Nah, lihat, kita akan kerjakan nih si kontaktornya. Contohnya di sini bebannya lagi star 321. Nah, bekerja kan? Lihat di sini kerja teman-teman. Ini menggunakan tegangan AC 220 volt. Contohnya si pompanya lagi bekerja, tiba-tiba sensornya ada yang kerja teman-teman. Menandakan ada masalah di suatu tempat atau alatnya ada masalah. Kita uji coba proteksinya kerja 321. Nah, lihat teman-teman. Proteksi kerja yang ini ya, nyala tuh. Kontaktor mati. Menandakan bahwa sistem pengamanan telah berhasil. Jika kita reset kembali, nah ini tidak akan bekerja karena memakai push button. Itu keamanannya. Kita akan uji coba lagi. Si kontaktor ini kerja, lihat 321. Nah, kerja kontaktornya. Sensor yang sebelah ini contohnya temperatur high atau pressure high ya. Kita coba kerja si relaynya 321. Nah, lihat relaynya bekerja, yang warna hijau ini kontaktornya mati. Nah, jadi si relay ini nanti dikasih tegangan oleh si 24 volt DC ini. Jadi walaupun ada masalah di sisi AC, DC-nya tetap bekerja. Karena biasanya DC itu ada backupnya seperti baterai teman-teman. Kita coba start lagi. Sebelumnya kita reset dulu. Nah, mati. Kita start. Lihat, posisinya langsung kerja. Relay kerja lagi yang sini. Nah, kerja relaynya, kontaktornya mati. Ini walaupun relaynya kerja, kalaupun kontaktornya kita start, ini tidak akan bisa start teman-teman. Karena kita pasangnya di NC. Tidak akan ada arus masuk ke kontaktor. Ini mau di start pun tidak akan start. Itu keamanannya jika menggunakan sistem proteksi seperti ini. Kita off lagi. Kita start. Nah, kalau tidak bekerja, mau di start stop dari sini bisa. Lihat. Kalau ininya tidak kerja si proteksinya. Seperti itu teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin alat-alatnya seperti ini, silahkan diorder saja di link deskripsi ya yang sudah saya share. Dijamin original. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang sangat banyak dipakai di industri teman-teman, terutama di industri-industri pembangkitan atau dan yang lain-lain lah. Jika teman-teman tahu dasar aja ini, udah pasti kedepannya akan sangat mudah memahami rangkaian proteksi ini. Begitupun juga cara pasangnya, begitupun juga untuk maintenance-nya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan wiringnya di download di link komentar yang sudah saya pin. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.